Jadi semuanya mengandung
ada buku panduannya, ada buku panduannya. Mulainya kita ngarang-ngarangnya bahasa kita ini sampai pemakaiannya, karena kilometer ini ganti ini, ganti oli kilometer sekian, kilometer sekian ganti ban ini segala. Ada yang kita petunjuknya. Namun kita pikirkan, oh ini berarti ada yang yaitu merancang dan menciptakannya. Begitu pula di dalam kitab-kitab, semuanya ada kemaslahatan, baik itu adalah perintah maupun larangan, maka itu menjadi dalil. Apa dalil? Bahwasanya kitab-kitab yang datang itu semuanya, yang ada semuanya itu adalah yaitu dari Allah yang Maha Bijaksana dan mengetahui segala kemaslahatan makhluknya. Berarti dengan adanya kitab di sini sudah menjadikan dalil wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, banyaknya kita contoh umpamanya di dalam Al-Quran berulang-ulang kali disebutkan tentang sembahyang, sembahyang, sembahyang. Berarti amun kita memiliki akal yang salim, hati yang salim. Kenapa? Oh, bahwasanya di dalam Al-Quran disuruh sembahyang. Kita sudah mengakui Allah adalah Rabbuna, Allah Khaliquna, Allah adalah Tuhan kita, Allah pencipta kita. Lalu di dalam Al-Quran Allah menyuruh sembahyang. Maka Allah sebagai Rabb, sebagai pencipta kita menyuruh sembahyang, karena sembahyang itu adalah kemaslahatan untuk kita. Diwajibkan pula. Artinya apa? Biar kita ada rusak, tidak rusak jasmani dan rohani kita di dalam sembahyang. Coba kan sembahyang rusak kita antara jasmani dan rohani. Yang nyatanya apa? Hati akan bisa jadi kita mati. Hati akan bisa yaitu mati. Nantinya ujung-ujungnya di akhirat pun akan sengsara. Karena apa? Karena sudah ada kita. Allah yang merancang mendesain kita, kemaslahatan kita adalah di dalam sembahyang tadi, di dalam sembahyang. Allah Subhanahu wa Ta'ala umpamanya melarang, contohnya apa? Melarang umpamanya jangan mabuk, umpamanya jangan mabuk. Mengapa? Karena ada kemaslahatan. Karena kemaslahatannya apa? Bila mabuk bahaya untuk akal, akan memudaratkan dirinya, sehingga orang yang mabuk bahasa kita akan bisa akalnya itu yaitu saraf-sarafnya terputus. Karena Allah sudah menciptakan di dalam akal kita berjuta-juta saraf kita, kabel-kabelnya yang hapus beda. Mengapa dilarang kita? Daripada itu bahaya, akan merusak akal. Apabila akal
di dalam dalil naqli kita, baik Al-Quran maupun Al-Hadis, ada kita sesuatu yang belum terjadi namun sudah disebutkan akan terjadi. Nah, ini kita menjadi suatu bukti bahwasanya dalil naqli Al-Quran maupun Al-Hadis tersebut adalah kita bukti nyata itu semuanya dari Rabb yang Maha Kuasa untuk mewujudkan apa yang diberitakan itu. Hadis ini akan terjadi, ini akan terjadi. Ilmu Al-Quran nyata, kullu nafsin dha'iqatul maut nyata. Setiap yang bernyawa pasti mati. Mau ada yang ada mati? Ada mungkin. Karena yang menciptakan sendiri mengatakan ini pasti mati. Maulah kita ada yang mati. Namun pasti mati. Apalagi dirahasiakan, itu adalah menjadi pelajaran. Namun dipadahkan kita pada dirahasiakan, maka jadi kenapa tidak ada jenis istilahnya mana kemarinnya, namun kada dirahasiakan, maka kita tidak akan yaitu haus dengan kebaikan-kebaikan. Tahu pakai mati akhirnya dibawa-bawa aja. Tahu Pak. Tapi kenapa karena dirahasiakan oleh Allah Ta'ala, mestinya isuk kok punya matinya nenek. Apa semalam enggak boleh. Ada. Karena ada tahu ya, orang-orang akhirnya bisa bermaksiat kepada Allah. Nah, bagi mereka yang selalu meyakini kullu nafsin dha'iqatul maut, mati itu pasti, maka dia mempersiapkan kematian itu, dia terima. Namun dia akan merancang, mengangan-angan, mencita-cita bagaimana kematian yang sebaik-baiknya. Oh, jaga bahasa kita, aku mati hendak husnul khatimah, berarti banyak berbuat kebaikan dan dia tak kalah berbuat baik. Disitulah Allah wafatkan kita. Hendaknya kita biar meninggal dunia dalam keadaan ingat kepada Allah, rancang juga ingat kawan Allah Ta'ala. Hendak biar umpamanya apa sesuai sabda baginda Nabi, barang siapa akhir umurnya, akhir hayatnya yaitu mengucap kalimat la ilaha illallah dakhala jannah, berarti rancaki atau lazimi dalam sehari semalam berapa melaziminya, istiqamah sambil berharap kepada Allah. Ya Allah, akhtim umpamanya. Kalau doanya Habib Ahmad bin Zaid itu setiap setiap akhir bulan ya man khatamtan nubuwah wa risalah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhtim yaumi bil khair wa syahri bil khair wa sanati bil khair wa umri bil khair. Dan dua Habib Ahmad bin Zaid itu setiap akhir bulan dibaca itu. Mengapa? Mengharapkan dia disudahi dengan kebaikan dan dijadikan min ahlil khair. Itu kalau di Hautah itu kita baca kenapa biasanya habis harapannya setelah majlis, ya man khatamtun nubuwah wa risalah di Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akhtim yaumi bi khair wa syahri bi khair wa sanati bi khair wa umri bil khair.
kitab apa namanya tuh Tauhid Syarqawi, disebutkan syafaat Nabi itu berbentuk macam-macam. Ada bentuk syafaat Nabi bagi orang yang sudah masuk neraka dapat syafaat dikeluarkan. Sudah di nerakanya kita diadzab oleh Allah Ta'ala dapat syafaat Nabi. Yang kira-kira ilustrasi gambarannya siapa yang banyak itu yang paling diutamakan itu kira-kira amal yang sedikit yang paling lambat. Jadi punya perkasus siapa yang terdahulu di atas itu terdahulu berjalan di proses diketahui oleh baginda Nabi. Karena setiap kita bersalawat itu akan sampai bulan bin bulan abad kita aja tak sampai. Ini salawatnya bulan bin bulan. Makanya kita disuruh di hari Jumat atau di malam Jumat perbanyak salawat. Perbanyak salawat. Mengapa? Karena sudah kita. Baginda Nabi mengatakan beliau akan diberikan izin oleh Allah memberikan syafaatnya. Ana laha ana laha. Aku kata Nabi yang sudah diberikan oleh Allah Ta'ala syafaat. Hanya yang lain-lainnya. Hanya yang lain-lainnya. Maka kita perbanyak bersalawat, berharap di kita apa mendapatkan syafaat Nabi. Bentuk syafaat Nabi disebutkan di dalam kitab yaitu Syarqawi. Syafaat Nabi itu ada bentuknya kepada umat yang sudah masuk neraka dapat syafaat keluar usung dan apa kira anak bakar udah hanya dapat syafaat Nabi dikeluarkan. Ada juga bentuknya sudah diponis hendak masuk neraka tinggal timbai biasa kita ilustrasinya gambarnya, tapi dapat Nabi jangan tolong kan jadi masuk neraka. Ada juga gambarannya orang yang masuk surga tapi surganya paling rendah, paling di bawah tingkatannya, masih yang benar dapat syafaat Nabi diangkat naik di kita tingkatan syafaat Nabi. Kita ini masuk surga tingkat keberapa? Aliyah ke atas luar biasa, tak ada apa-apa lagi. Yang diharap cuma syafaat Nabi. Awal naik kita itu sudah sih ditimbang sama segala macam. Akhirnya sudah ponisnya masuk surga ini. Karena melihat di atas rumah timbul menyesalnya. Kenapa dari jauh cerita ada apa-apa lagi? Maka yang bisa menaikkan derajat surga atas syafaat Nabi. Ada orang yang kenapa masuk surga proses yang hisab di kita ini itu dapat syafaat Nabi diringankan hisabnya, diringankan. Nah ini bentuk syafaat Nabi di hari kiamat nanti. Maka disitulah kita tak kalah kita dapat mengapa baginda Nabi menyuruh kita perbanyak salawat di hari Jumat. Perbanyak ternyata baginda Nabi sudah diberikan izin di hari kiamat akan memberikan syafaat. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang bersyafaat, bersalawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya umat Nabi Muhammad insyaallah semuanya masuk surga. Mengapa? Karena mereka pasti di dalam salatnya bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tasawuf pasti dia bersalawat. Nah makanya amalan dari sembahyang kayak apa? Ada bersalawatan. Makanya orang yang sembahyang tadi dia telah melepaskan kita hubungannya, melepaskan jangankan dengan Nabi, dengan Allah Ta'ala.
apa yang digerakkan atau yang diperintahkan. Minimal kita jadi seperti yang pasti bersolawat. Yang haram lagi apa? Harusnya kita selalu berbanyak solawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, di sini kita dalil nakli. Kita percaya beriman. Nah, tadawiyah kita. Hari Jumat, malam Jumat, salawat dikhususkan, dibedakan. Ini adalah hari penghulu hari penghulu rajinnya hari. Maka diharap kepada Allah Ta'ala beramal kita, ya Allah, mudah-mudahan mati husnul khatimah di hari Jumatnya atau di waktu melakukan kebaikan atau diwafatkan dalam ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dalil daripada takwil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu ikhtilafan katsiran." Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an, tidak merenungi, tidak kita mempelajari Al-Qur'an? Apakah mereka tidak tadabbur dengan Al-Qur'an? Walau kana min indi ghairillah, kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, ada yang lain, lawajidu ikhtilafan katsira, dan telah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Banyak dari kenapa? Macam-macamnya, yaitu kenapa? Dustanya dan lain sebagainya. Tapi Al-Quran dari Allah, sehingga apapun yang disebutkan di dalam Al-Quran itu benar adanya kematian pasti mati, adanya surga neraka pasti ada surga neraka, ada alam kubur pasti yang dikubur ada. Disitulah kita akhirnya beriman. Adanya Al-Quran ini dalil wujud adanya Allah, sehingga semua yang ada di situ adalah kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemaslahatan makhluknya, untuk kemaslahatan makhluknya. Di situ nanti kita sambung di pertemuan berikutnya. Kita bertahlil sedikit. Bismillahirrahmanirrahim.